Joko Widodo, presiden yang pernah dipuja sebagai simbol rakyat kecil, hari ini justru sibuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang jauh dari nilai demokrasi. Di Solo, ia kumpulkan bekas menteri, buzzer, dan loyalisnya. Sementara Prabowo, yang dulu jadi rekan seperahu, kini diam-diam bertemu Megawati. Retak sudah terjadi. Pecah sudah aliansi yang dulu dibangun atas nama rekonsiliasi. Jokowi makin tampak gelisah. Seolah tahu, puncak kekuasaan sudah lewat, dan yang tersisa hanyalah jalan menurun. Pertanyaannya bukan lagi, berapa kuat Jokowi berkuasa, tapi, berapa lama lagi sebelum semuanya runtuh. Hancuran, Jokowi mencoba bertahan dengan sisa-sisa buzzer bayaran dan para relawan. Hal ini terlihat jelas menjelang kedatangan tim pembela ulama dan aktivis termasuk di dalamnya 2 orang alumni UGM ahli digital forensik Dr. Rismon Sianipar dan ahli telematika Dr. Roy Suryo yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Jokowi nampak gelisah dan panik. Di kediamannya di Solo, Jokowi mengumpulkan para pengacara dan relawan. Ada kelompok Hercules, dan juga ada kelompok Sylvester Matutina. Hercules adalah pria kelahiran Dili Timur Timur. Dulu dikenal sebagai preman penguasa Tanah Abang, yang mengorganisir para penagih utang atau yang akrab disebut debt collector dan lahan parkir liar. Saat ini Hercules berjaya mendirikan sebuah organisasi resmi yang diberi nama GRIP. Sehari menjelang kedatangan para penggugat ijazah Jokowi di Solo, Hercules nampak mendatangi rumah kediaman Jokowi. Kepada wartawan, Hercules menjamin kalau ijazah Jokowi asli. Dengan nada khasnya sebagai mantan preman, Hercules menyebut orang-orang yang gugat ijazah Jokowi dengan sebutan kepalanya yang palsu. Pak Jokowi ya? Ya udah itu kan udah ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apa sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Sementara Sylvester Matutina, pria kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur, adalah mantan sales sebuah maskapai penerbangan. Saat ini menjadi ketua relawan Solidaritas Merah Putih, sebuah organisasi relawan yang didirikan pada tahun 2013 menjelang pencalonan Jokowi di periode pertama sebagai calon presiden. Sama seperti relawan yang lain seperti Projo pimpinan Budi Ari, atau Jokowi Mania pimpinan Immanuel Ebenhaiser, relawan Solidaritas Merah Putih juga adalah relawan yang dibentuk khusus mendukung Jokowi selama masa pencalonan dan melakukan pembelaan sekaligus pembentukan opini di berbagai media membela Jokowi di saat sedang berkuasa. Sebagai hadiahnya, Budi Ari dan Immanuel Ebenhaiser diganjar jabatan menteri dan wakil menteri, sedangkan Sylvester diangkat sebagai komisaris independen perusahaan BUMN bidang pangan, ID Food, PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Sama seperti Hercules yang bolak-balik mendekam di penjara, Sylvester Matutina juga diketahui mantan narapidana. Tahun 2017, Sylvester dibui setelah melontarkan fitnah berbau sara ke mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Pada hari ketika para aktivis dan pengacara mendatangi Jokowi menuntut keabsahan ijazah Jokowi, Sylvester terekam kamera melakukan persekusi terhadap salah satu peserta demo. Dengan pongahnya, Sylvester terlihat melucuti dengan kasar atribut yang digunakan peserta demo. Mirisnya lagi aksi ini dilakukan di depan seorang anggota polisi yang terlihat tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menengahi 2 kubu berseberangan yang sedang berhadap-hadapan. Tindakan Jokowi mengumpulkan relawan para mantan preman dan napi menghadapi massa yang mempertanyakan keabsahan ijazahnya tentu saja mengundang tanda tanya besar di kalangan publik. Dengan melihat latar belakang para penggugat ijazah dari ilmuwan, pengacara dan emak-emak, wajarkah mereka diperhadapkan pada para preman? Di media sosial, kita dengan mudahnya menemukan fakta bahwa ijazah Jokowi digugat berdasarkan temuan forensik yang menunjukkan indikasi ijazah Jokowi palsu. Maka sejatinya para penggugat ingin agar temuan mereka dibuktikan juga dengan cara ilmiah melalui penelitian forensik. Kedatangan mereka ke Solo bertujuan untuk melihat secara langsung ijazah yang diklaim Jokowi sebagai ijazah asli. Mereka datang bukan untuk melakukan kerusuhan, intimidasi dan lebih lagi mereka tidak bermaksud kriminal. Maka sangat tidak wajar jika kedatangan mereka justru disambut para preman dan mantan narapidana. Jika Jokowi yakin ijazahnya asli, Jokowi tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Cukup perlihatkan ijazahnya, dan urusan selesai. Atau kalaupun ingin mementahkan opini para penggugat, Jokowi semestinya menghadirkan sesama ilmuwan dengan latar belakang keahlian seorang ahli forensik lain yang bisa berdebat dengan Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Namun sayang sekali Jokowi justru ingin menunjukkan sikap yang berbeda. Jokowi seolah ingin meredam para pendemo justru dengan cara intimidatif. Jokowi bahkan sempat mengeluarkan statement akan memproses hukum orang-orang yang masih mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Saya mempertimbangkan
Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Sungguh sangat ironi. Ketika temuan ilmiah dijawab dengan represif dan tindakan membungkam orang-orang yang bersikap kritis dan berusaha membongkar fakta yang sebenarnya. Hal ini semakin mengundang pertanyaan besar. Apa yang ditakutkan oleh Jokowi sehingga tidak mau menunjukkan ijazah dan membiarkan pengadilan yang membiarkan para ahli forensik adu ilmu dan adu data di depan pengadilan? Jokowi tidak perlu melakukan apapun jika dia yakin ijazahnya asli. Biarkan para ahli dan pihak UGM yang bekerja. Jokowi sebagai penerima ijazah cukup berpangku tangan di rumah, menerima tamu seperti biasa, bermain dengan cucu dan keluarga. Jokowi tidak harus menunjukkan reaksi keras seperti mengumpulkan pengacara, mengancam akan polisikan mereka yang berbeda sikap dan bahkan membentengi rumahnya dengan para relawan dan mantan preman. Belakangan para konten kreator diketahui dikumpulkan di Solo. Entah apa yang diperbincangkan, namun mereka yang selama ini dikenal sebagai para buzzer Jokowi tengah berkumpul. Kuat dugaan Jokowi akan melakukan konsolidasi, mengulang kisah sukses membentuk opini publik selama lebih dari 20 tahun menjadi politisi, memenangkan kontestasi lewat perang media. Leker Majenang, semua YouTuber Nusantara, kita ketemu. Nanti sore kita ketemu. Kita mau ketemu sama Bapak Jokowi sekalian lah. Kalian lah keliling. Sampai ketemu buat teman-teman semuanya yang ada di sana, YouTuber Nusantara. Nggak sabar ketemu dengan orang-orang luar biasa ya. Oke Pung, sudah OTW Pung. Tunggu ya di Solo. Ya, di tahun 60-an ketika Partai Komunis masih eksis, dikenal slogan, media adalah Panglima. Maka ketika PKI melakukan pemberontakan tahun 1965, kantor pertama yang mereka kuasai adalah RRI. Melalui RRI mereka sebarkan propaganda menipu rakyat seolah mereka menjadi pahlawan menyelamatkan Bung Karno dari pemberontakan Dewan Jenderal. Cara-cara seperti ini banyak digunakan politisi di zaman modern. Mereka berusaha menggalang media sebanyak-banyaknya, mencoba menipu rakyat dengan narasi pembenaran di media walau jauh dari sebuah realita yang sesungguhnya. Selama 10 tahun Jokowi memimpin, lebih dari 3.000 triliun dana digunakan untuk belanja kepentingan sesaat yang dibalut dengan nama bansos. Rakyat dibeli dengan bantuan sosial, menaikkan pamor Jokowi demi kepentingan elektoral. Program ini kemudian dipoles dan disebar sedemikian masif oleh media yang telah diorganisir untuk memberi kesan bahwa Jokowi orang baik. Sangat sedikit media yang mencoba membuka wawasan berpikir rakyat bahwa dana sebesar itu bisa membuat rakyat sejahtera jika dipergunakan untuk pemberdayaan rakyat dalam jangka waktu panjang seperti membuka lapangan pekerjaan, pemberian modal dan pendampingan wirausaha. Bayangkan jika 3.000 triliun dipakai membuka pabrik di berbagai wilayah di Indonesia, membantu UMKM dan pendampingan usaha, maka mungkin selama 10 tahun Jokowi memimpin, rakyat akan maju dan sejahtera, karena tidak ada lagi orang yang kelaparan karena menganggur. Yang ada, dana besar dibelanjakan untuk kepentingan 1 minggu, sementara rakyat bisa kelaparan berbulan-bulan lamanya. Yang sejahtera hanya mereka para relawan, para preman yang diangkat jadi pengawal dan para buser yang dibayar untuk membodohi rakyat. Kita hanya bisa berharap, publik makin cerdas. Mereka bisa memilih media independen yang setia memberitakan fakta apa adanya untuk menjadi rujukan sumber pemberitaan. Negara kita tidak akan maju jika publik terbiasa terhipnotis pada pembentukan opini ala PKI demi kepentingan kelompok mereka. Mari kita bangun bangsa ini lewat